dan target dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam berumah tangga, jangan hanya sekedar karena melihat tetangga sudah berumah tangga. Jangan hanya sudah melihat karena teman-teman satu angkatan, satu kampus, oh semuanya udah pada menikah, yaudahlah saya ikut-ikutan aja menikah. Enggak begitu. Membangun rumah tangga harus punya arah dan tujuan dan visi yang jelas. Jadi jangan karena sudah expired. Jangan karena sudah tidak laku. Maka siapa saja diterima menjadi istri atau suami. Masalah loh ini Bapak Ibu. Ini kan yang jadi masalah juga nih. Hanya kenalnya melalui media sosial. Ya. Lalu langsung nikah. Setelah nikah, oh baru ketahuan. Rupanya suaminya pengangguran habis. Yang lebih fatalnya lagi. Rupanya suaminya sudah punya istri. Oke. Apa yang terjadi? Frustrasi nih si perempuan. Udah hamil pula. Tidak lama kemudian, 3 atau 6 bulan pernikahan mereka, meninggal ini suami. Coba bayangin. Artinya apa? Yang merawat dan melahirkan, membesarkan anak itu hanya istri. Hanya si istri ini seorang diri. Dan ini dilakukan si perempuan ini, si ibu ini sarjana loh Bapak Ibu. Bukan orang awam, sarjana. Maka seringkali saya katakan, orang-orang berpendidikan tinggi pun, ya, tidak secara otomatis dia bisa memilih pasangan hidup yang terbaik. Kecuali kalau dia sudah sungguh-sungguh mau diarahkan dan dibimbing oleh Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap rumah tangga kita masing-masing harus jelas kita punya tujuan kemana, visi kemana, targetnya apa. Ya, jangan seperti pemain bola. Ya, tidak tahu di mana gawang, tidak tahu ya, bolanya mau ditendang ke arah mana. Maka apa kira-kira yang terjadi? Capeklah itu pemain bola, nendang kiri, nendang kanan, nendang ke depan atau ke belakang, tapi tidak pernah ada gol. Tidak pernah ada tujuan. Karena tidak tahu ada gawang. Di mana posisi gawangnya. Berumah tangga bukan hanya sekedar supaya kelihatan kita sudah laku, supaya kelihatan, oh saya sudah punya pasangan hidup, saya punya suami, punya istri. Oh enggak. Harus punya arah dan tujuan yang jelas. Ini juga ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan dalam Filipi pasal 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya apa? Waktu berani mengambil komitmen dan keputusan untuk berumah tangga, berkeluarga, maka hati dan pikiran suami dan istri harus satu tujuan, harus satu arah, harus punya target yang sama. Jangan suaminya pikirannya ke kota A, istrinya pikirannya ke kota I. Nggak nyambung kan? Itu akan berpotensi melahirkan konflik yang menyebabkan perzinahan dan perceraian. Maka Paulus lagi-lagi mengingatkan dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja meninju. Dalam konteks ini Paulus mau mengatakan dan menegaskan, setiap pribadi-pribadi, suami dan istri kalau mau sudah berani dan sepakat mengambil keputusan dan komitmen berumah tangga, bawa rumah tanggamu itu kepada arah dan tujuan yang jelas. Saya kasih contoh yang paling real. Untuk tahun 2001 saya mengambil komitmen dan keputusan masih dalam konteks berpacaran loh Bapak Ibu. Baru 1 minggu kami pacaran. Disitulah langsung saya sudah bicarakan bersama-sama dengan istri saya. Kita menikahnya bulan berapa, tahun berapa, di gereja mana pemberkatannya, dan di mana tempat resepsinya. Itu sudah kami bicarakan. Oke. Tidak hanya sampai di situ kami bicarakan, kami juga sudah membicarakan. Kalau kita menikah tahun dan bulan tahun ini, kita sudah sepakat. Kalau Tuhan anugerahi, kita rindunya, kita minta dari Tuhan punya anak itu berapa. Dan puji Tuhan, waktu itu kami minta sama Tuhan minimal 2 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kasih 2. Juga kami sudah langsung menargetkan, merencanakan. Kita mau tinggal di mana nanti kalau kita sudah menikah. Bapak Ibu, mertua saya sangat baik hati. Karena kenapa? Mertua saya waktu itu sudah begitu siap sedia mempersiapkan merenovasi rumah untuk tempat tinggal saya. Tapi saya bilang sama istri saya,
Kita harus belajar membangun rumah tangga yang mandiri dan dewasa dan kuat dan teguh walaupun sulit. Maka saya katakan sama mertua saya, Mama terima kasih perhatiannya, memfasilitasi dan menyediakan tempat rumah untuk kami tinggal setelah kami nanti berkeluarga. Tapi maaf ya Mama ya, kami akan tetap memilih jalan untuk ngontrak. Kenapa saya memilih jalan mengontrak? Kalau suami-suami yang berpikiran pendek, pragmatis, pasti memilih tawaran mertua ya. Kalau saya sih enggak. Karena saya melihat, kalau kita membangun rumah tangga kita, kalau kita mau rumah tangga kita itu lebih dewasa, lebih mandiri, menghadapi tantangan, masalah, dan pergumulan, itu jauh lebih baik kita dapatkan pengalaman, pengetahuan itu waktu kita belajar hidup mandiri, walaupun ngontrak. Rencana ngontrak aja sudah kami pikirkan, sudah kami rencanakan dalam jangka waktu berapa lama setelah menikah. Waktu itu kami rencanakan cukup sampai 4 atau 5 tahun. Benar. Cukup sampai 4-5 tahun. Lalu setelah itu Tuhan kasih kami rumah menetap, tempat tinggal menetap. Jadi harus punya target dalam hidup ini. Jangan hanya sekedar kita berumah tangga, rumah tanggaan. Jangan kita hanya sekedar hidup karena orang lain sudah hidup. Tidak boleh. Karena Paulus, karena firman Tuhan katakan, hidup ini harus jelas arah dan tujuan. Karena ada banyak kasus-kasus dalam rumah tangga yang saya temukan, yang saya lihat. Berumah tangga sih, punya suami sih, punya istri. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga itu, penuh masalah, penuh konflik. Sehingga apa? Istri jalan ke kiri, suaminya jalan ke kanan. Anak-anaknya jalan ke belakang. Aduh. Maka sekali lagi saya katakan, kalau begini model rumah tangga kita, maka saya katakan rumah tangga kita itu tidak ada bedanya seperti neraka jilid 2. Kemudian sekali muncul juga di dalam rumah tangga, ya, karena bisa saja suami dan istri ini menghadapi konflik di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan juga dalam karirnya. Apa contohnya? Data dari Departemen Agama. Dari 2 juta orang nikah setiap tahun se-Indonesia. 2 juta orang nikah setiap tahun se-Indonesia. Ya. Ada ya 2.000-an lebih perkara yang berakhir dari pernikahan tadi. Ya. Berakhir dengan perceraian. Kenapa? Karena seringkali yang menjadi sebab musabab daripada perceraian ini adalah karir suami dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, pendapatan suami, posisi suami tidak naik-naik, bahkan cenderung turun, bahkan mungkin kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin juga usaha dan bisnisnya kolaps. Maka jenis konflik ini harus diatasi sesegera mungkin. Caranya gimana? Suami harus terus mengupgrade diri, membekali diri. Dengan cara apa? Belajar lagi, kuliah lagi bila penting. Karena dengan pengetahuan kita bertambah, melalui proses belajar, melalui proses kuliah, maka kan itu akan meningkatkan daya tangkap, daya kemampuan, keterampilan, kecerdasan kita untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang lebih baik, yang akan berimplikasi pada penghasilan yang semakin lebih bertambah besar, kan Bapak Ibu? Ya. Jadi jangan malas untuk belajar. Jangan malas untuk terus mengisi, membekali diri. Salah satu misi dan tujuan saya, kenapa saya terus tidak pernah henti-hentinya mau belajar secara informal, bahkan juga belajar secara formal. Pengetahuan dan ilmu yang saya dapat, itu akan menolong dan memperlengkapi saya. Supaya apa? Dapat menghadapi tantangan dan pergumulan di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan. Sehingga apa? Waktu ada tantangan di dalam pelayanan, itu tidak perlu menjadi sumber konflik dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Maka para suami-suami yang malas belajar, yang malas meningkatkan skill dan kemampuan, maka apa yang terjadi? Saudara akan berpotensi di PHK dari perusahaan itu. Karena mungkin ilmumu, pengetahuanmu, keterampilanmu sudah tidak relevan. Sudah tidak cocok lagi ada di perusahaan itu. Karena kenapa? Saudara tidak lagi dianggap produktif bagi perusahaan itu. Maka perusahaan itu katakan, maaf ya, Anda termasuk orang yang kami PHK.
Tapi kalau skill suami, pemahaman, pengetahuan, keterampilan suami tetap di-upgrade, ditambah, perusahaan akan senang memberikan posisi yang lebih tinggi. Dan itu akan berimplikasi pada honor yang gaji yang lebih besar. Ini suami saya perlu pikirkan. Maka jangan malas belajar. Maka untuk itu saya selalu mendorong bagi para suami-suami, ya, ayo belajar dengan kami Sekolah Tinggi Teologi Profesional, Lembaga Pelayanan Pemimpin Indonesia. Karena di sekolah ini akan menambahkan pengetahuan, skill, melayani dan bahkan juga kepemimpinan dalam bekerja dalam usaha, juga kerohanian. Bapak Ibu akan ditambahkan juga di sini. Para istri-istri juga jangan malas belajar, menambah pemahaman, pengetahuan, skill. Karena kalau istri-istri juga memiliki kecerdasan, kepintaran, kan gak ada ruginya juga. Karena kenapa? Ilmu istri bisa dipakai untuk apa? Membimbing anak-anaknya lebih baik. Apalagi kalau para istri ini bekerja juga. Maka apa? Ilmumu, pengetahuanmu, kepintaranmu, skillmu, kecerdasanmu bisa membuat posisimu makin lebih tinggi di perusahaan di mana ibu-ibu bekerja. Dalam pelayanan akan makin lebih efektif juga. Maka untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Istri saya tetap saya dorong, oke, kamu udah selesai S2-mu. Siapkan diri. Beberapa tahun yang akan datang, engkau harus masuk ambil doktor. Kenapa? Ini bukan masalah gelar, tapi masalah supaya makin bertambah pemahaman, pengetahuan, dan ilmu, keterampilan dia dalam melayani. Misal pasal 12 ayat 7 mengatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Hayo, malas tidak akan pernah menambah berkat. Malas tidak akan pernah mendatangkan mujizat. Tapi kerajinan yang akan mendatangkan mujizat, kesembuhan, dan pemulihan, dan juga berkat. Ini penting. Ya. Seringkali komunikasi suami istri itu berujung pada konflik. Karena kenapa? Suaminya ngomong A, istrinya pemahamannya X. Ini saya jumpai loh Bapak Ibu. Ini ada seorang dokter curhat ya. Bang Tony, boleh nggak ya Bang Tony cerai? Saya bilang enak aja kau. Emang kenapa kamu cerai? Aduh, istri saya ini susah sekali di-upgrade. Susah sekali didorong untuk mau kuliah lagi. Karena kebetulan istrinya tamatan SMA. Suaminya ini kan dokter spesialis. Dia mengeluh. Karena kenapa? Setiap kali dia pulang dari rumah sakit ke rumah, udah lelah, udah capek. Lalu dia pengen curhat sama istrinya. Istrinya hanya apa? Jawab dengan apa? Ngorok dan tidur. Apa yang terjadi? Stres dia menghadapi istri yang begini. Jangan sampai itu terjadi dalam rumah tangga kita. Maka memang di dalam konsep berpacaran, salah satu kriteria yang saya sampaikan, ajarkan kepada mahasiswa saya, pastikan pendidikan itu penting. Jadi kalau laki-lakinya sarjana, ya minimal doalah sama Tuhan supaya dapat pasangan hidupnya sarjana. Kan? Jangan terlalu nyomplang jaraknya. Karena kenapa? Nanti berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan komunikasi, berhubungan dengan interaksi. Nah, maka saya katakan tadi, belum ada waktu terlambat kok. Bagi Bapak Ibu, suami istri, ayo belajar lagi.